Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Dani Firmansyah dengan NIM 21307111002. Nama saya Gihan Pangestu dengan NIM 21307111044. Saya Rihan Dipalsa dengan NIM 21307111019. Saya Rahma Salina Malia dengan NIM 21307111051. Kami akan mempresentasikan tentang analis formulasi kebijakan publik. Pengertian formulasi kebijakan publik, formulasi kebijakan menurut Cokro Amijojo adalah pembentukan kebijakan yang merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai. Dalam hal ini, di dalamnya termasuk pembuatan keputusan. Selanjutnya, proses formulasi kebijakan yang efektif mempertimbangkan keselarasan antara usulan kebijakan dengan rancangan dan agenda besar pemerintah. Melalui konsultasi dan interaksi, tahap perumusan kebijakan menekankan konsistensi agar kebijakan baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah saat ini. Nah, dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik dan juga suara publik, seperti dijelaskan oleh Parson 1997. Jenis-jenis formulasi yang dapat diidentifikasi tergantung pada kriteria klasifikasi. Yang pertama, formulasi rutin, yang kedua, formulasi analogis, dan yang ketiga, formulasi kreatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma. Model-model formulasi kebijakan publik, model formulasi yang menjadi acuan dalam tulisan ini adalah model formulasi yang dikemukakan oleh Thomas dalam Nugroho 2003, di mana menurut Dai terdapat 9 model formulasi kebijakan, yaitu model kelembagaan, yang kedua model proses, yang ketiga model kelompok, yang keempat model elit, kelima model rasional, keenam model inkremental. Yang ketujuh yaitu ada model teori permainan, kedelapan ada model pilihan publik, dan kesembilan ada model sistem. Adapun tahap formulasi kebijakan publik terdiri dari ada tahap identifikasi masalah, dua penyusunan agenda, yang ketiga ada formulasi masalah kebijakan publik, dan keempat tahap mendesain kebijakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Richan. Baik, untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses formulasi atau perumusan kebijakan publik. Yang pertama ada pengaruh tekanan eksternal, yang kedua ada pengaruh kebiasaan lama, yang ketiga pengaruh karakteristik pribadi, keempat pengaruh kelompok luar, dan kelima pengaruh keadaan masa lalu. Nah, untuk selanjutnya ada aktor formulasi kebijakan publik. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahapan-tahapan proses kebijakan sesuai dengan pendapat Winarno tahun 2005. Jika tipe kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses formulasi kebijakan, maka aktor-aktor pelaksana dan hubungan antar aktor berpengaruh langsung terhadap keberhasilan proses formulasi kebijakan. Terus selanjutnya ada aktor formulasi kebijakan publik. Hubungan antar aktor ini bisa bersifat horizontal maupun vertikal. Antara lembaga locus standi secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat dalam formulasi sebuah kebijakan, maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Secara umum, aktor atau yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan dibagi dalam dua kategori besar, yaitu menurut Jones tahun 2007, yang pertama aktor inside government. Pada umumnya meliputi eksekutif, anggota-anggota dari Badan Perwakilan Rakyat, maupun badan dan orang-orang yudikatif secara parsial dan birokrasi. Yang kedua ada aktor outside government, yang meliputi kelompok-kelompok kepentingan yang bisa berwujud LSM atau NGO, kelompok ikatan profesional, kelompok bisnis, kegiatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keuangan. Akademisi, peneliti, dan konsultan, pihak swasta, memberikan layanan sesuai, dan adapun politisi dan media massa maupun opini publik, kelompok sasaran kebijakan, dan lembaga-lembaga donor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gihan. Selanjutnya ada peran jaringan aktor dalam formulasi kebijakan publik. Yang pertama itu ada aktor dengan tingkat kepentingan tinggi tetapi kekuatan rendah, dikenal sebagai subjek, yang dimana subjek ini memainkan peran penting dalam proses perumusan kebijakan ataupun program. Lalu kemudian yang kedua ada aktor dengan tingkat kepentingan tinggi dan kekuatan yang tinggi juga, diklasifikasikan sebagai pemain kunci. Nah,
aktor ini berperan penting atau berperan sentral dalam sebuah proses perumusan kebijakan ataupun suatu program. Kemudian yang ketiga ada aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan rendah. Aktor ini disebut sebagai pengikut, di mana para pengikut ini memainkan peran yang penting meskipun mereka mungkin tidak memiliki akses langsung ke sumber daya ataupun kekuatan politik yang sangat signifikan. Kemudian yang keempat ada aktor dengan tingkat kepentingan rendah tetapi memiliki kekuatan yang tinggi. Aktor ini disebut sebagai penentu kontes, adalah suatu pihak yang memiliki potensi untuk secara signifikan memengaruhi suatu proses perumusan kebijakan. Selanjutnya ada tantangan jaringan aktor dalam merumuskan kebijakan. Yang pertama ada kompleksitas struktural. Kompleksitas struktur organisasi dalam suatu jaringan aktor menciptakan tantangan yang signifikan dalam suatu proses perumusan kebijakan. Berbagai entitas yang terlibat termasuk organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta seringkali memiliki visi, misi, dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang menghambat proses koordinasi dan pembentukan kesepakatan. Yang kedua ada konflik kepentingan. Ini terjadi karena perbedaan kepentingan antar aktor yang sering menyebabkan konflik yang menghambat proses perumusan kebijakan publik. Ketika aktor yang terlibat memiliki agenda yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan proses koordinasi menjadi rumit dan kerjasama di antara mereka menjadi terhambat. Persaingan ini juga muncul diakibatkan perbedaan kepentingan dapat mempengaruhi efisiensi dalam pengambilan keputusan dan mengorbankan tujuan bersama. Yang ketiga ada kekurangan sumber daya. Kekurangan sumber daya ini sering menjadi hambatan utama bagi aktor jaringan dalam melaksanakan kebijakan publik. Keterbatasan alokasi dana dapat membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan program yang direncanakan dengan baik, menyebabkan penurunan kualitas layanan atau produk akhir yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, kekurangan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih dapat memperlambat proses pelaksanaan kebijakan, menghambat inovasi, dan mengurangi efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang terakhir ada resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah suatu tantangan yang sering dihadapi oleh jaringan aktor dalam proses perumusan kebijakan. Beberapa aktor mungkin enggan menerima perubahan yang diusulkan karena merasa bahwa perubahan tersebut dapat mengancam posisi atau keuntungan yang telah mereka nikmati sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami berharap teman-teman semua dapat mengerti dengan materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.